Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewa Ayanugrah dari kelas A2 Ilmu Komunikasi. Dan saya dari kelompok 2. Saya akan menyebutkan nama-nama anggota kelompok 2. Vernovi Fitri, Noni Putri Septianingsi, Putri Alda Faudia, Muhammad Syahril, Dewi Ayu Anugrah, Farahiyah Nasution, Sarah Amelia Putri. Kami akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Pendahuluan. Bab 1. 1.1. Latar belakang. Hal ini sebenarnya dapat dihindari apabila setiap anggota masyarakat, utamanya para penyelenggara negara dan para elit politik dalam melaksanakan gerakan reformasi secara konsekuen, mewujudkan Indonesia masa depan yang dicita-citakan, senantiasa berdasarkan pada kesadaran dan komitmen yang kuat terhadap pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya mengandung nilai-nilai Pancasila yang harus dijadikan pedoman etika, merupakan cabang falsafah dan sekaligus merupakan cabang dari ilmu kemanusiaan. Etika sebagai cabang ilmu membahas bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu. Pancasila memegang peranan dalam perwujudan sebuah sistem etika yang baik di negara ini, seperti tercantum di sila kedua pada Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran Pancasila dalam pembangun etika bangsa ini sangat beradil besar. 1.2. Rumusan masalah. A. Apakah Pancasila sebagai nilai dasar negara Republik Indonesia? B. Bagaimana implementasi Pancasila sebagai sistem etika dalam pelaksanaan pemilu dan kehidupan sehari-hari? Perkenalkan, nama saya Noni Putri Septianingsi. Saya akan mempresentasikan bab 1. Tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. A. Menjelaskan eksistensi Pancasila sebagai filosofik groundslag negara Indonesia. B. Menganalisis sejauh mana implementasi Pancasila sebagai etika dalam kehidupan bernegara berkaitan dengan pelaksanaan pemilu di Indonesia. Manfaat penulisan. Di samping itu, penulisan ini diharapkan memberikan nilai manfaat baik dari segi teoretis maupun praktis, yaitu A. Dalam tataran teoretis, diharapkan penulisan ini mampu merekonstruksi pemikiran tentang Pancasila sebagai etika dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sarah Amelia Putri. Di sini saya akan mempresentasikan bab 2 pembahasan Pancasila sebagai nilai dasar dan sistem etika negara Indonesia. 2.1 Makna nilai dasar Pancasila. Makna nilai dasar Pancasila dikaji dalam perspektif filosofis, yaitu Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai yang bersifat sistematis. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa materialis, nilai-nilai itu sebagai hasil pemikiran, penilaian kritik, serta hasil refleksi filosofis bangsa Indonesia. Pada dasarnya bersifat religius, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Di samping itu, Pancasila bercirikan asas kekeluargaan dan gotong royong, serta pengakuan atas hak-hak individu. Sekian, terima kasih. Nama saya Farahiyah Nasution. Saya akan menjelaskan pada bab 2.2 Pancasila sebagai dasar etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana dipahami bahwa sila-sila Pancasila adalah merupakan suatu sistem nilai, artinya setiap sila memang mempunyai nilai. Akan tetapi, sila berhubungan, saling ketergantungan secara sistematik, dan di antara nilai satu sila dengan sila yang lainnya memiliki tingkatan. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan nilai-nilai etika yang terkandung dalam Pancasila, merupakan sekumpulan nilai yang diangkat dari prinsip nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Saya Muhammad Syahril. Di sini saya akan membahas materi tentang bab 2 pembahasan Pancasila sebagai nilai dasar dan sistem etika negara Indonesia. 2.4 Implementasi nilai dan moral kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan kita akan selalu berhadapan dengan istilah nilai dan norma dan juga moral dalam kehidupan sehari-hari. Dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan nilai sosial merupakan nilai yang dianut oleh suatu masyarakat
mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa norma dan sosial adalah patokan perilaku dalam suatu kelompok bermasyarakat tertentu. Norma sering juga disebut dengan peraturan sosial. Saya Farnovi Fitri, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari presentasi-presentasi sebelumnya. Berdasarkan pembahasan yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman saya sebelumnya, saya akan memberikan kesimpulan, yaitu yang pertama, Pancasila merupakan sebuah nilai dasar negara Indonesia. Pancasila diambil dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, pada dasarnya bersifat religius, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Di samping itu, Pancasila juga bercirikan sebagai asas kekeluargaan dan gotong royong, serta pengakuan atas hak-hak individu. Yang kedua, ada implementasi. Pancasila sebagai sistem etika harus senantiasa terwujud prinsip-prinsip sebagai nilai luhur, termasuk ke dalam sila kedua dari Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Eksistensi Pancasila sebagai sistem etika dapat ditegakkan dengan mengimplementasikan prinsip konstitusionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Saya Putri Alda Faudia, di sini saya akan menyampaikan saran dari materi-materi yang telah teman saya sampaikan. Nah, berdasarkan pembahasan yang mereka sampaikan, kiranya dapat diuraikan beberapa saran. Yang pertama yaitu, Pancasila harus senantiasa diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, sehingga ciri kekeluargaan dan gotong royong senantiasa dapat terwujud dalam kehidupan di Indonesia. Yang kedua, implementasi Pancasila harus senantiasa tertuang dalam setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan hak berpolitik seperti pemilu dan kehidupan sehari-hari, sehingga terwujudnya perilaku atau etika yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Di sini saya juga akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, alasan diperlukannya pemahaman Pancasila sebagai sistem etika bagi mahasiswa. Nah, alasannya kenapa? Karena mahasiswa harus memiliki etika, dikarenakan mahasiswa juga adalah orang yang berpendidikan dan harus memiliki etika. Nah, untuk pertanyaan kedua itu, apakah beretika bisa menjamin kesuksesan di masyarakat? Nah, menurut saya itu kemungkinan besar iya. Karena apa? Karena kalau kita beretika baik, maka masyarakat sekitar juga akan baik kepada kita. Jika kita tidak beretika atau beretika buruk, maka masyarakat juga akan meremehkan kita. Jadi, jika kita beretika baik, maka masyarakat juga akan beretika baik kepada kita. Kurang lebih seperti itu. Saya juga di sini akan menjawab pertanyaan dari teman-teman saya yang berada di kelompok 4. Berikut pertanyaannya. Mengapa Pancasila dijadikan sebagai sistem etika? Menurut saya, karena Pancasila memegang peranan dalam perwujudan sebuah sistem etika yang baik di negara ini, setiap saat, dimanapun dan kapanpun kita berada, kita diwajibkan untuk beretika di setiap tingkah laku kita, seperti yang sudah tercantum di dalam Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran Pancasila dalam membangun etika bangsa ini sangat berandil besar. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami dari kelompok 2 undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.